banyak pesanan di beberapa kementerian. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi BKPM, Setnek, Kementerian Dikbud, Pertanian, ada juga dari BUMN, Wika, terus Jakarta International School, ya kayak gitu-gitu. Di Jakarta International School. Jakarta International. Untuk masuknya lumayan sulit dibandingkan dengan instansi yang lain. Kita semua yang usaha-usaha kecil butuh modal. Bang Sukma menurut saya terlalu baik lah. Tidak terlalu rumit untuk mengambil pinjaman ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sukmania dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Sukmania, hari ini saya akan kunjungan, lebih tepatnya sudah kunjungan ke salah satu nasabah kita ya. Beliau mempunyai usaha, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu nih, nama usahanya itu Bakso Garasi. Ya, Bakso Garasi. Lokasinya di Depok. Bakso ini baksonya Sultan, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu. Karena apa? Karena beliau sering dapat pesanan itu dari kementerian. Nah, gimana nggak Sultan nih? Iya nggak? Pasti teman-teman penasaran kan? Siapa owner di balik Bakso Garasi ini? Udah, kita langsung aja ketemu sama ownernya langsung, Bapak Pardi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita dari Bang Sukma TV nih. Oke. Ingin berbincang-bincang sedikit mengenai usaha Bapak ya. Ya, karena saya dengar nih dari teman-teman saya nih, ini bakso Sultan nih. Sep, bakso Sultan nih, Sep, datengin Sep gitu katanya kan. Kok Sultan sih gitu kan, saya gitu tuh. Terus iya, menteri yang mesen kata dia gitu. Nah, apa benar, Pak? Ya, sudah dari tahun 2008 saya sebenarnya udah banyak pesanan di beberapa kementerian. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi BKPM, Setnek, Kementerian Dikbud, Pertanian, ada juga dari BUMN, Wika, terus Jakarta International School, ya kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Yang paling sulit, Pak, nih ya, yang paling sulit itu kan pasti kalau mau masuk situ kan ada izinnya nih, Pak. Pasti. Ya kan? Pasti kan? Pasti banget. Acara-acara kecil aja kita pasti ada izinnya tuh. Pasti ada Yang izinnya. paling sulit di mana sih, Pak? Di Jakarta International School. Jakarta International. Untuk masuknya lumayan sulit dibandingkan dengan instansi yang lain. Karena yang sekolah di situ dari hampir seluruh negara yang ada di Indonesia ini ya. Jadi benar-benar karena internasional itu ya. Iya. Jadi peraturannya mungkin agak lebih ketat ya. Gitu. Jadi pertama saya agak bingung juga masuknya karena sulit banget. Sulit masuk. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah saya bisa masuk. Berarti bener nih Sukmania nih. Baksonya memang sudah diakuin. Karena untuk masuk ke situ itu agak susah. Tapi alhamdulillah Bapak bisa masuk. Bisa masuk. Terus sama ini, Pak. Ini namanya agak unik nih, Pak. Ya kan? Bakso Garasi. Nah, itu timbulnya nama itu dari mana sih, Pak? Ya, sebenarnya simple sih, Mas. Garasi ini karena emang saya jualannya di garasi. Jadi nggak terlalu saya harus nyari nama yang susah-susah ya. Karena di garasi ya udah. Teman-teman saran bakso garasi aja akhirnya saya pakai aja. Jadi spontanitas itu ya, Pak? Spontanitas karena menyesuaikan tempat usahanya. Tempat usahanya memanfaatkan garasi. Jadi gitu ya? Iya. Saya pikir tuh bakso garasi itu ada filosofi yang lainnya gitu, Pak. Itu deh karena usahanya di garasi aja. Gitu ya, Pak. Terus apa namanya? Udah berapa lama sih, Pak? Kami buka di sini sebelum Covid sekitar tahun 2017 deh. 2017 mulainya di sini. Iya, di sini. Di garasi ini. Di garasi ini. 2017. Cuman pas Covid kami sempat berhenti karena emang kita nggak boleh keluar ya gitu kan. Iya. Akhirnya ya kita stop dulu, kita ikutin program pemerintah lah. Mungkin itu kali ya yang mengawali Bapak akhirnya lebih memilih
orderan di luar-luar gitu ya? Iya. Pesan-pesanan Kita gitu ya? online, iya begitu. Oh, karena di garasi ini dulunya karena COVID akhirnya harus di stop dulu. Harus di stop dulu. Kita Jadi ikut gitu program teman-teman. pemerintah. Awal mulanya bakso garasi ini bisa ke pemerintahan karena Iya. COVID. Jadi COVID itu selain musibah juga membawa berkah juga ya, Pak? Membawa berkah, ya, Pak? Ada ada hikmahnya di sini. Iya, mungkin kalau misalnya Bapak di garasi terus nggak akan ke sana gitu kan? Agak arahnya. sulit. Iya. Tuh teman-teman tuh ternyata COVID bisa membawa berkah juga. Oh, berkah. Alhamdulillah. Buat kita tuh. Oke teman-teman, Ada karena yang beli memang ya? kita lagi podcast di tempatnya langsung, ada yang beli, nggak apa-apa. Pak Pardi biar ngelayanin customer-nya dulu. Nggak apa-apa, Pak. Saya layanin dulu, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Aduh, Pak. sorry nih. Owner kita nih Pak Pardi sudah balik lagi. Tadi beliau ada pesanan orderan, jadi beliau harus membuatkan dulu. Karena bakso garasi ini bukan orang lain yang membuatnya. Ownernya langsung. Loh, gimana nggak hebat coba? Ownernya langsung turun tangan membuatnya, ya nggak Pak? Oke Pak, gimana Pak tadi kita lanjutin yang tadi? Gimana kesan Bapak tuh sama pesan, mungkin ada pesan dari Bapak buat BPR Sukma agar lebih ke depannya gimana, lebih maju kah, ada pesan yang lain kah, ya kan? Ya, untuk kesannya, saya sudah jadi nasabah Bank Sukma sekitar 4 tahun, Mas. Iya. Ini sangat menarik karena untuk pelaku UMKM, BPR Sukma ini sangat membantu kami, terutama di bidang permodalan. Saya yakin kita semua yang usaha-usaha kecil butuh modal. Bank Sukma menurut saya terlalu baik lah. Tidak terlalu rumit untuk mengambil pinjaman ke situ. Untuk pesan saya ya sebagai nasabah tentunya lebih ditingkatkan untuk pelayanan. Tapi selama ini sih udah baik, menurut saya udah bagus. Kalau peningkatan kinerja saya kira ya mungkin dari bank sendiri perlulah karyawannya untuk meningkatkan kerja. Terus mungkin untuk kedepannya saya mungkin akan nambah modal lagi deh. Nambah modal lagi. Oh, mungkin nih Pak, Sukmania nih bisa kita tawarin aja gimana kalau deposit. Kita tawarin deposit. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan lagi, tambah usaha lagi tempat yang lain. Yakin saya akan ke sana untuk amin, modal. biar buat modal buka cabang baru gitu Iya, ya. ada cabang lagi tentunya saya perlu modal. Kemana lagi ya nggak ke Sukma? Saya yakin saya masih diterima. Pasti Pak, pasti Pak. Karena Bapak termasuk juga nasabah yang baik di kita, nasabah terbaik lah itu. Iya kan selama ini saya juga selalu dilibatkan setiap kegiatan. Iya. Ada ulang tahun bazar-bazar saya dipanggil lah. Dipanggil Karena untuk kita ikut. percaya Pak, bakso garasi itu rasanya luar biasa. Buat teman-teman nih yang mau nyobain langsung aja nih. Alamatnya nanti ada di deskripsi. Kalau misalkan memang mau ada yang mau kesini, baksonya nggak nguras kantong, tapi rasanya sangat luar biasa. Perbedaan bakso garasi sama bakso yang lain, Pak? Ayo. Iya. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih dengan bakso teman-teman yang lain. Cuman memang saya harus jujur, bakso saya memang dari sapi, daging sapi asli. Saya tidak ada campuran dari ayam, dari apa. Dan ada yang agak membedakan mungkin karena saya ada bakso iga. Oh. Bakso iga di sekitaran sini, daerah Cilodong sekitarnya ini, kayaknya belum ada nih bakso iga. Belum ada bakso iga. Ini yang mungkin membedakan dengan yang lain. Oh, sama rasa pasti ya Pak? Rasanya udah pasti enak saya ya, berani bersaing lah. Berani bersaing dengan harga segitu, berani bersaing dengan yang lain. Harganya saya kira cukup kompetitif lah. Iya betul. Harganya nggak nguras-nguras kantong Pak. Ya, untuk anak muda yang masih sekolah masih bisa. Sangat bisa. Yang mau nongkrong-nongkrong juga bisa nih, saya sediakan wifi kok. Oh ada wifi gratis ya? Ada wifi, free wifi. Gimana kurang enak tuh semuanya. Makan bakso di sini kan rasanya enak, harganya nggak nguras kantong kan.
Free wifi ya Pak? Free wifi, free wifi. tuh. Tadi kan Bapak bilang nih harga bakso garasi itu kan harganya kompetitif nih. Yap. Boleh dong Pak dapat bocoran nih Pak nih. Boleh dapat bocoran. Sangat boleh. Harganya Pemirsa berapa biar sih, tahu. Pak? Benar Iya. Pak. Jangan sampai ntar beliau bilang harganya berapa gitu kan. Nah, kira-kira berapa Pak nih Pak? Untuk mie ayam itu Mas, Mie ayam saya jual cuma 8.000 8.000 per porsi. per porsi. Saya yakin agak sulit untuk mendapatkan harga segitu. Betul. Rata-rata tuh 12-13. Saya jual 8.000 pemirsa. Terus bakso halus tuh cuma 12.000. Bakso halus 12.000. Ya kami ada bakso iga, bakso rusuk, bakso telur, bakso Urat ya? urat. Oh, urat. Pasti ada urat di Iya. mana-mana ya, Pak. Harus itu. Karena ada beberapa customer yang nanya kan suka-suka Oh nanya. iya gitu. betul. Bakso urat dengan bakso telur 15.000. 15.000. Saya kira cukup standar lah. Iya, Masih di bawah lah. masih di bawah, Pak. Memang Iya. di luaran. Temen sih 17-18. Iya, betul. Baru saya mau bilang di luaran itu masih ada harga segitu. Iya. Gitu. Ada terselip pertanyaan nih di hati saya nih, ya kan? Tadi Bapak bilang dari 2018 itu kan Covid ya, Pak ya? Iya. Bapak diserang Covid itu dari 2018, berarti kan Covid itu di Indonesia itu dari mulai 2020. Kalau nggak salah ya. Ya 19-20. Iya, 1920. Terus Bapak tiba-tiba bisa masuk ke pemerintahan. Nah, Iya. gini Pak, yang jadi pertanyaan saya nih. Kok bisa Bapak masuk ke pemerintahan? Lewat link mana nih? Iya. Saya ini anggota TNI, Mas. Oh, Bapak anggota TNI. Anggota TNI. Oh, Sukmania ternyata Pak Pardi ini anggota TNI. Dulu. Oh, dulu. Tapi per 1 Juni 2024 saya sudah MPP. MPP itu masa persiapan pensiun. Oh. Jadi sebelum 1 tahun pensiun, kita dikasih jeda 1 tahun, namanya MPP, masa persiapan pensiun. Juni Kita 2024. udah 1 Juni kemarin. Oh. Itu saya udah nggak dinas lagi. Iya. Makanya saya langsung buka lagi. Oh, berarti waktu di 2018, 19, 20 itu pas Covid, Bapak bisa Saya masuk masih sana. anggota TNI. Bapak masih anggota Ya. TNI. Jadi saya dari tahun 2008 sampai 2016, saya dinas di Sekretariat Militer Presiden Oh. di Istana. Nah, di situ tentunya saya banyak kawan-kawan dari link-link dari beberapa kementerian, dan saya ya sambil ngomong-ngomong lah, saya punya bakso loh, boleh deh cicipin gitu. Saya kira nggak mengganggu dinas kok. Iya, betul. Nah, akhirnya banyak yang nyicipin, oh boleh nanti di kementerian saya, boleh gitu. Dari Akhirnya situlah ya saya, timbul orderan-orderan gitu. iya, tapi saya sendiri nggak langsung, Oh. karena saya masih dinas kan. Ada teman-teman, adik-adik saya ada yang ngelayanin ke sana. Oh, jadi Tapi lewat saya. linknya itu lewat Bapak, Iya. yang kerjain itu keluarga. Ada keluarga, ada anak buah. Iya, jadi Bapak hanya untuk memasukkan Iya. bisa masuk ke Bisa masuk ke kementeriannya. situ, iya. Karena setahu saya itu sebagai UMKM ya untuk masuk ke ranah sana tuh agak susah gitu. Kok Bapak bisa mudah gitu kan? Iya, itulah perlunya kita teman ya. Betul, Pak. Teman dan di sekitaran kita. Saya kira karena memang saya kerjanya di situ, saya ketemunya teman-teman di situ, saya kira sambil bercanda, sambil istilahnya ngerokok lah. Gua punya bakso loh, cicipin. Akhirnya, oh enak di, boleh nggak gini? Sambil duduk-duduk santai. Sambil duduk kan? santai. Saya kira itu sih sebenarnya. Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Oh, Sampai itu sekarang masih. istilah apa? Sambil menyelam minum air. Ya, Sambil menyelam minum air. Dan nggak mengganggu dinas sama sekali. Karena emang cuma obrolan tukang becak. Pak? Oh iya, benar. Dan yang eksekusi bukan saya. Keluarga. Ada keluarga, ada Oke, anak buah saya. Tapi kalau misalkan sekarang kan ini udah MPP ya? Udah MPP ya. Berarti Bapak turun tangan juga? Saya harus turun tangan. Turun tangan ya? Habis saya di rumah terus juga jenuh, Mas. Biasanya kerja, di rumah terus saya juga pusing nih. Iya. Makanya saya nggak lama-lama langsung buka warung ini. Oh. Biar langsung ada gerak lagi lah. Jadi sebetulnya warung garasi ini kan tadi saya tahu nih dari teman saya nih. Katanya ini baru launching nih. Nah, baru ini launching. sebenarnya launching. Launching lanjutan. Oh, launching lanjutan. Launching lanjutan. Sebenarnya sudah Berarti lama. dulu itu pernah di sini, Pak? Dulu pernah di sini. Dulu pernah di Karena emang home base-nya ya apa? Base camp-nya di sini, di garasi ini. di garasi ini. Mau ke catering, mau terus sebelum Covid juga di sini buka Di sini dulu. bukanya. Ada anak yang
anak-anak yang nungguin. Terus setelah COVID ya itu, karena COVID kita ngelayanin online aja. Iya, betul. Sebenarnya gitu sih. Sejarahnya gitu ya, Pak ya? Sebenarnya gitu. Pantes kok sampai JIS jebol kan, Iya. kementerian jebol, nggak mungkin ya orang sembarangan gitu kan? Sesnek juga sering. Iya, nggak mungkin orang Karena emang sembarangan. teman-teman ya. saya di sana. Ternyata Pak Pardi ini seorang anggota TNI sebelumnya. Sekarang itu beliau sudah MPP ya. Iya, sekarang udah MPP. Apa namanya? Sekarang masih sering ini Pak ke pemerintahan. Untuk catering, iya. Ketika dipanggil pasti saya layanin. Oh, jadi hanya untuk kalau ada orang catering aja. Cateringnya. Karena kalau untuk dinas kan sudah purna. MPP. Jadi kalau udah selesai dinas tuh jarang ke sana ya Pak? Sudah jarang. Sudah jarang ya? Jadi paling saya komunikasi lewat WhatsApp kayak gitu-gitu. Aja, Iya. kalau ada apa-apanya. Kalau ke sana untuk dinas kan memang udah nggak dinas. Oh. Iya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Tapi mungkin agak ke dalam sedikit nih ya. Boleh. Berapa sih Pak omset dari usaha Bapak nih, bakso garasi ini? Untuk di catering, Ya. tentunya menyesuaikan pesanan ya. Oh, benar. Biasanya Ya. berapa Pak biasanya? Kalau di catering per porsi saya jual 35.000. 35.000. 35.000. Wow. Beda sama di sini ya Pak? Oh jauh. Berarti jauh langsung datang aja di jauh Sukmania sekali. gitu. Jauh sekali. Jauh ya pemirsa. Pak ya? Kalau 200 porsi ya 7 juta lah Iya. kalau di catering. Kalau di sini yang sama dengan catering saya jual 12.000. 12.000. Ya. Kalau itu perbedaan itu karena ada sesuatu hal mungkin ya Pak ya? Pasti untuk di sini tempat tidak nyewa. Kerja sementara saya sendiri Iya, yang kerja, betul. saya nggak bayar karyawan. Kalau untuk catering kita hitung-hitungan bensin atau Iya, betul. BBM-nya. BBM-nya. Terus saya bayar juga anak-anak. Ada yang diajak juga ya mungkin ya? Terus tol. Oh. Kemudian saya kena PPN juga, Pak, kena pajak. Oh, kalau di sana ada PPN Pak? Iya, kena pajak kita. Beda Jadi sama harus sini ya, kita Pak? hitung. Sini pajak Kalau di RT/RW sini, Pak. di sini nggak ada pajak. UMKM nggak ada Oh, pajak ya. ternyata penghasilannya lumayan ya teman-teman ya dari Lumayan. usaha bakso garasi ini. Satu lagi Pak pertanyaan. Kan omsetnya bagus tuh Pak. Ya. Alhamdulillah. Nggak ada bagus. niat Pak mau deposito di BPR Sukma. Saya kira niat pasti ada. Suatu Lumayan, saat, Pak. tapi kan, Suku bunganya itu lagi tinggi loh Pak, 6,75 dia. wow. Iya, 6,75 dibandingkan bank umum. Siapa tahu kan Bapak ada niat nih. Oh iya, nanti pasti saya ke sana deh. Saya ada orang yang cukup saya kenal di sana, Pak Latif namanya. Oh, ya itu teman saya Pak. Oh. Emang saya juga tahu kesini tuh dari beliau Pak. Oh ya, Pak Latif Dia orangnya. yang rekomendasiin saya untuk datang ke bakso garasi. Gitu. Iya, yang saya sering komunikasi dengan beliau untuk di Sukma. Gitu ya. Oke, Sukmania, kayaknya cukup ya perbincangan kita sama Pak Pardi nih selaku owner dan pemilik dari bakso garasi ini. Buat teman-teman yang mau cobain nih daripada nanti ke kementerian 35.000 ya Pak ya, mending langsung datang ke sini aja. Harganya 12.000. Lokasi nanti ada di deskripsi. Yang pasti buat orang Depok deket banget lokasinya. Deket ya Pak ya? Dekat sekali, dekat Dekat sekali. banget. Terus tempatnya juga nyaman buat anak-anak muda kumpul. Yang pasti free wifi. Free wifi. Free wifi. Oke. Kayaknya cukup sekian. Terima kasih ya Pak Pardi. Terima kasih banyak atas Pak Sep. waktunya. Ya. Saya yang terima kasih banyak. Semoga usahanya makin sukses, Amin. makin maju, bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Ya. Saya minta support dari Sukma. Oh, selalu Pak. Sukma itu selalu mensupport nasabah-nasabah kita yang bergerak di UMKM. Oke, Gitu. siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu support channel Bang Sukma TV. Semoga channel ini semakin maju, makin sukses. Dan jangan lupa tonton sampai habis video ini, karena dengan Sukmania menonton video ini sampai habis membuat BPR Sukma atau Bang Sukma TV ini makin sukses dan tetap eksis di YouTube channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.